Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Liz TV, tempat kita belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau bagiin tips dan trik nih buat teman-teman semuanya. Gimana caranya agar bisa lolos seleksi P3K tahun 2024. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe ini gratis ya teman-teman ya. Dengan teman-teman menekan tombol subscribe itu membuat aku lebih semangat terus untuk membuat video setiap harinya. Aku doain buat teman-teman yang tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya lolos P3K tahun 2024. Oke, kita langsung saja teman-teman. Nah, ini adalah tips dan triknya agar teman-teman bisa lolos, P3K tahun 2024. Yang pertama, ini yang paling penting, teman-teman itu harus pahami materi ujian. Jadi pastikan teman-teman itu, menguasai materinya, ada kompetensi teknis, ini sesuai dengan jurusan dan formasi, yang teman-teman ambil. Kemudian teman-teman harus mengetahui tentang kompetensi manajerial, seperti apa jenis soalnya. Kemudian ada kompetensi sosial kultural, dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, di soal teknis ini berhubungan dengan jurusan atau formasi yang teman-teman ambil. Jadi nanti dapatnya bisa jadi soalnya bentuknya adalah tentang materi untuk pembelajarannya tersebut, atau jenis soal SJT ataupun pedagogik khusus untuk guru. Ini adanya di kompetensi teknis. Kemudian teman-teman gunakan buku dan juga sumber belajar yang tepat. Jadi teman-teman pilih buku atau panduan terbaru nih untuk seleksi P3K. Apalagi sekarang banyak sekali e-book gitu ya. Ataupun aplikasi belajar yang menyediakan materi dan juga latihan soal terkini. Jadi ini akan memastikan teman-teman belajar dengan materinya ini yang up to date ataupun terbaru gitu teman-teman ya. Apalagi teman-teman juga bisa belajar dari FR atau soal yang memang keluar di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya latihan soal setiap hari. Ini penting banget. Jadi rutin latihan soal untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi. Coba simulasi ujian online agar terbiasa dengan suasana ujian. Jadi ada istilah yang mengatakan bisa karena terbiasa ya teman-teman. Jadi ini wajib banget teman-teman mengerjakan soal latihan harian. Apalagi kalau teman-teman bisa mengikuti tryout-nya ini berbasis online atau CAT seperti sesungguhnya. Jadi agar teman-teman itu terbiasa berpacu mengerjakan soal dengan waktu yang dibatasi. Kemudian buat jadwal belajar yang teratur. Jadi teman-teman itu harus punya jadwal. Atur jadwal belajar yang realistis. Jadi sisihkan waktu untuk mencakup semua materi dan jangan lupa istirahat ya untuk menghindari stres gitu ya. Jadi bisa jadi hari ini teman-teman belajar kompetensi manajerial. Esok nanti teman-teman belajar sosial kultural, esoknya lagi wawancara, esoknya lagi teknis. Jadi memang terstruktur, teman-teman punya jadwalnya kayak gitu agar semua materinya ini bisa teman-teman kuasai dan siap untuk melaksanakan ujian P3K. Oke, selanjutnya teman-teman bisa gabung di kelompok belajar. Nah, dengan adanya kelompok belajar ini, teman-teman bisa diskusi bareng teman-teman seperjuangan agar bisa memperdalam pemahaman materi dan juga berbagi tips soal yang penting.
Selanjutnya, kuasai strategi menjawab soal. Jadi, teman-teman harus bisa atau harus punya strategi, bagaimana caranya mengeliminasi jawaban yang salah dan jangan terlalu lama di satu soal. Jadi nanti, waktu teman-teman mengerjakan soal ini akan terbuang dengan sia-sia, gara-gara teman-teman ini fokus, terhadap satu soal saja. Jadi karena untuk mengatur waktu pada saat ujian ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman usahakan menjawab soal yang mudah dulu, hemat waktu supaya bisa jawab lebih banyak lagi ya. Selanjutnya, buat teman-teman yang mau ujian P3K, jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan olahraga ringan ini penting agar teman-teman ini tetap bugar dan juga fokus menjelang ujian nantinya. Selanjutnya, teman-teman harus kenali prosedur ujian. Jadi teman-teman harus paham nih semua prosedurnya, mulai dari lokasi ujiannya di mana, waktu pelaksanaannya kapan, hingga dokumen yang harus dibawa ini apa saja. Jadi jangan sampai ketika teman-teman pada saat hari H ujian ini ada berkas yang memang tertinggal gitu ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Jadi di hari sebelumnya ini sudah dipersiapkan semuanya dengan matang. Jadi pada saat hari H teman-teman sudah siap langsung berangkat dan siap melaksanakan ujian P3K. Selanjutnya, tetap tenang dan berpikir yang positif. Jaga mental, tetap tenang, dan yakinlah dengan kemampuan diri yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman kan sudah berusaha nih, sudah belajar. Nah, pada saat ujian nantinya ya jalani saja dengan penuh rasa percaya diri bahwa aku pasti bisa lolos jadi ASN P3K tahun 2024. Dan ini yang terakhir, teman-teman sudah berusaha maksimal, teman-teman sudah belajar, teman-teman sudah mempersiapkan. Ini jangan sampai terlewat. Jadi teman-teman memohon doa dan juga restu kepada orang tua serta keluarga. Kalau memang teman-teman sudah mempunyai suami ataupun istri. Jadi meminta doa dan restu kepada orang tua sebelum ujian tersebut dilaksanakan. Doa dan restu orang tua ini membawa keberkahan karena ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Jadi kalau aku sebelum berangkat ujian nih atau sehari sebelum ujian, biasanya aku pinta dulu doanya. Jadi teman-teman wajib minta didoain sama orang tuanya teman-teman, tolong doain gitu ya kalau bisa orang tua kita itu nangis sambil berdoanya, tolong doain anaknya agar diberi kemudahan untuk ujian seleksi P3K dan bisa lolos P3K gitu ya. Ini mungkin tips dan trik dari aku, sederhana saja tapi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang akan melaksanakan seleksi ujian P3K tahun 2024. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, aku mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.